Artis cantik Asha Syara tak kuasa menahan tangisnya saat menceritakan perjuangannya menahan rindu pada kedua anaknya. Mengingat mantan suaminya Syafiq Asadi menutup akses jika dirinya ingin menemui kedua buah hatinya itu. Atas alasan itulah Asha akan menempuh berbagai cara demi bisa berkumpul dengan anak-anaknya terlebih menjelang bulan Ramadan ini. Salah satu usaha yang ditempuh Asha ialah dengan mendatangi Komisi Perlindungan Anak atau KPAI. Ditemani kuasa hukumnya, Asha mengadu jika mantan suaminya tidak mengizinkannya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Jangankan bertemu untuk melepas rindu sebagai seorang ibu, mendengar suaranya lewat sambungan telepon pun dilarangnya. Seperti diketahui, Asha dan Syafiq telah resmi bercerai pada tahun 2021 dengan hak asuh anak jatuh ke tangan Asha. Namun, entah kenapa anak-anaknya justru tetap tinggal bersama mantan suaminya hingga kini. Selain mengadu ke KPI, langkah apa yang akan ditempuh Asha Syara untuk memperjuangkan haknya sebagai seorang ibu yang telah diputuskan pengadilan saat perceraiannya dulu? Dan aku ikhlas, aku udah ngomong tidak pernah aku ungkit pun, gitu. Jadi nggak masalah, dia nggak kasih pun, aku tetap sekolahin, aku tetap kasih hidup yang lahir, dan aku tidak pernah menuntut apapun, aku nggak pernah ngomong apapun gitu, nggak apa-apa. Januari kemarin aku datengin aja, aku dadakan, aku datengin depan rumahnya gitu. Aku ketemu, aku pelukan, aku kasih kebutuhannya dia gitu. Ya sedih gitu, aku lihat aja, aku tahan-tahanin tapi aku nggak nangis depan mereka. Aku tahanin, jalan sama mamanya, iya. Waktunya terus nggak jadi lagi. Jadi aku liatin aja anakku, ya Allah. Adik gini, kakakku ini, aku liatin, aku sambil nyanyi-nyanyi, aku pura-pura aku fine gitu. Tadi alhamdulillah kami sudah diterima untuk konsultasi terkait dengan langkah-langkah yang sudah kami ambil dan yang akan kami ambil. Walaupun gimana pun tetap kita melibatkan institusi negara karena ini menyangkut anak. Tentu kita paling pertama dan utama adalah ke KPAI sebagai lembaga pengawas anak seluruh Indonesia. Dan kami juga sudah memberikan informasi semuanya. Nggak mau ngungkit yang lalu-lalu gitu, maksudnya ya udah itu kan sebenarnya urusan dewasa gitu. Mungkin biasalah namanya cerai kan, pasti ada yang hal yang nggak suka atau apa, asumsi yang dijadikan momok kayaknya seperti benar gitu. Tapi saya kan lebih memilih diam, dan saya dari awal aku tuh nggak pernah mau melibatkan anak-anak di tengah-tengah ini gitu. Yang aku harapkan adalah tidak seperti itu. Seharusnya kan mereka tahu hak asuh di aku, apalagi even nggak hak asuh di aku kan ibunya juga gitu. Datang gitu, sampai aku sempat WA di sana, WA ibunya, datengin dia yang harus datengin ke rumahku gitu loh, bukannya aku yang kayak maaf ya jadi kayak seolah-olah aku kayak pengemis di depan gitu gimana gitu. Aku jadi sedih. Anak itu kan pas meluk aku kan kita ibu ya, kita paham ini anak nih gimana ya, kayak rasa dia mungkin takut gitu. Namanya anak perempuan kan sama bapaknya memang galak gitu, memang keras gitu. Kalau orang kita teringat orang kita nangis, itu orang sangat mencintai kita gitu. Jadi pas aku ini, kan anak aku lagi kenapa nih gitu? Apa dia lagi sakit? Apa dia lagi rindu, namanya anak kecil ya, pengen sama ibunya pasti, pengen dekapan mamahnya gitu. Itu aja sih. Aku sampai aku WA dia, mama kangen banget. Sehingga nanti kami berharap pihak KPAI bisa memberikan masukan atau bimbingan untuk kami seperti apa nih proses bagaimana pun itu adalah haknya Mbak Asha yang harus menguasai dan mendapatkan hak anaknya. Aku akan tempuh segala upaya
sampai insya Allah mudah-mudahan hati yang di sana juga tergerak. Semua kita lakukan demi anak, demi tumbuh kembangnya anak gitu. Masa iya satu wilayah ibu sama anak yang bisa nggak ketemu, gitu aja sih. Karena sempet berapa kali aku teleponan tuh 2 kali direbut sama bapaknya gitu. Akhirnya aku jadi adu cekcok di situ kan, depan anak-anak kan gitu, walaupun lewat telepon. Nah itu nggak bagus banget gitu. Masa ya udah selesai masih begitu juga gitu. Jadi ya sejak itu aku agak mulai pelan, karena untuk menata hati aku juga, untuk supaya jangan sampai aku nih hancur jadi ibu tuh. Gimana, kasihan nanti impactnya ke anak-anak. Kesedihan Asya Syara makin bertambah usai mengetahui jika anaknya tidak lagi bersekolah karena suatu hal. Artis berusia 26 tahun itu begitu terpukul dengan perlakuan mantan suaminya yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Bagaimanapun juga, pendidikan penting untuk menunjang masa depan anaknya. Saat menceritakan itulah, lagi-lagi air mata Asya tidak dapat dibendung. Sebagai seorang ibu, Asya tahu kelak anak-anaknya akan tumbuh dewasa dan berkeluarga. Itu sebabnya pendidikan, kepekaan sosial menjadi penting untuk menjalani hidup yang normal. Dan seperti inilah cerita Asya mengenai anaknya yang tidak bersekolah dan seperti dibiarkan oleh ayahnya sendiri. Aku rasa hatinya dia tidak bebas. Karena anak-anak aku tuh pasca perceraian juga di dalam sekolah tuh nilainya semua bagus semua. Jadi sampai aku kan bawel nanya sama gurunya, gimana dia ada perubahan nggak? Ya, kok Bu, malah dia happy, dia apalagi ekskulkurikulernya tuh dia happy banget. Jadi alhamdulillah aku mempunyai anak-anak yang sangat-sangat pengertian, sangat-sangat baik, bisa menempatkan diri gitu. Aku, oh iya, sampai aku lihat setahun kan, hampir itu ya setahun lebih, aku lihat nilainya nggak ada yang drop, malah naik gitu. Pas aku tahu tiba-tiba nggak disekolahin, loh kenapa? Nggak tahu, katanya mau dibawa keluar kota, tapi saya nggak bisa kasih izin karena kan ibu yang punya hak asuh, harus dari aku yang ini masih terdaftar di sini Bu, sayang kalau dia nggak lanjutin. Aku bilang ya Allah, kenapa? Ya itu yang bikin aku sampai kesini nih, janganlah sampai hak anak itu mau sekolah aja dirampas gitu. Mungkin itu bikin dia happy, sudah dia menjadi korban perceraian, ya sudah enough gitu. Kita sebagai orang tua yang dewasa kan harus, aku aja nih gak tega loh, aku yang lahirkan dia, besarkan dia dengan segenap hati, nggak sampai hati aku mau buat, bisa aja aku datang, aku ngomel-ngomel, aku minta hak aku, bukannya karena aku tahu, enggak, karena aku kasihan sama ada anak-anak aku di situ gitu. Kalau dia ngelihat ibu bapaknya berantem, kasihan gitu, apalagi udah setelah divorce ya. Aku lebih memikirkan hati anak-anak ini, karena anak-anak ini kan nanti akan besar, dia akan ketemu seorang laki-laki, dia akan membina suatu rumah tangga. Aku nggak mau ada trauma yang dia akan lihat gitu. Itu aja sih. Anak ini kan sebenarnya nggak paham kalau dia dianterin langsung aja gitu. Pasti kayak aku dulu. Misalnya ada saat-saatnya waktu dulu tuh dia nggak mau ketemu ayahnya juga ada gitu, nggak mau ketemu papa, ya lagi males lah apa, biasa anak-anak bukannya kenapa-napa gitu. Aku tuh paksa, ayo cepet ketemu papa, ayo harus ketemu papa, nggak boleh nggak gitu. Jadi memang karena dia punya hak untuk ketemu bapaknya gitu. Apapun persoalan aku sama bapaknya sudah selesai kan di ranah perceraian itu gitu loh. Jadi nggak aku bawa-bawa, nggak aku usut-usut sampai ke anak gitu loh, nggak pernah gitu. Jadi aku juga nggak pernah tahu dan nggak pernah berpikir sampai sepanjang ini gitu. Aku pikir pola berpikir dia sama seperti aku gitu, karena gimana juga ini kan anak, kita butuh tumbuh kembangnya anak yang layak dan baik untuk dia tumbuh gitu. Bagaimana dia mau, kalau aku mikirnya kan dia anak perempuan, dia akan melahirkan anak-anak bangsa. Gimana kalau dia sekolahnya aja nggak benar gitu, gimana dia mau bisa apa ya, ngurus keluarganya nanti, ngurus anaknya. Sementara educate dan attitude-nya kalau kurang, ini yang harus, ini kan golden age-nya dia untuk mencapai remaja gitu. Itu sangat penting sekali. Kalau pengadilan agama Tiga Raksa kan pada prinsipnya
menunggu konfirmasi dari kita. Ketika kita tekan tombol untuk melanjutkan, ya di sana melanjutkan. Tetapi prinsipnya gini, sebenarnya kalau Mbak Asa itu tidak ada permintaan khusus ya dalam hal komunikasi dengan anak. 3 hal Mbak Asa minta itu secara umum ya. Artinya orang awam pun mengerti bahwa itu bagian daripada partisipasi kedua orang tua. Yang pertama apa sih? Mbak Asa kepingin komunikasi bebas sama anak. Itu prinsipnya. Jadi Mbak Asa lagi tidak berpikir bahwa Mbak Asa itu pemegang hak asuh anak, ya kan? Mbak Asa itu yang membiayai anak tidak lagi pikir, tapi komunikasi atau akses yang terbuka. Layak umum lah, nggak ada khusus. Yang kedua, anak ini bisa mengakses pendidikan yang bebas. Gitu loh. Kan kalau kita menempatkan diri sebagai orang tua, tidak perlu kita minta pendapat orang lain kan. Dan tidak juga harus ikutin kata anak. Ini kan kata anak. Yang namanya anak-anak itu nggak bisa dimintain pendapat gitu loh. Jangan ikutin keinginan anak ya. Kalaupun keinginan anak yang positif ya kita ikutin. Itu pun kita harus pilah-pilah juga ya. Yang ketiga adalah Mbak Asa hanya kepingin anak ini memiliki kebebasan dalam berekspresi, dalam artian bermain, keluar gitu loh, kumpul sama teman-temannya. Ya kayak gimana sih ekspresi anak-anak gitu. Normal aja, nggak ada permintaan khusus dari Mbak Asa. Nah, sekaligus saya minta kepada Bang Syafiq, kita udah kenal ya. Dalam hal ini, ayo bersikaplah seperti orang tua pada umumnya. Tidak menutup akses dan tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan anak yang negatif. Misalkan kalau dibilang, oh ini keinginan anak tidak mau ketemu ibunya. Ya keberadaan kita sebagai orang tua itu untuk memberikan pendapat dan pandangan, masukan yang benar, yang baik gitu. Oh nggak boleh, ini ibumu, ini bapakmu. Seperti yang dilakukan Mbak Asa di awal-awal.